Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Mulia dengan NIM C1C021174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad istisna. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian akad istisna juga adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian jenis akad istisna adalah yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syaratnya akad istisna ini yaitu tidak bergantung pada istisna kedua. Kemudian yang materi selanjutnya yaitu dasar syariah. Sumber hukum akad istisna adalah Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Wajah dan Daruqutni. Kemudian rukun dan ketentuan syariah akad istisna. Adapun rukun istisna ada 3, yaitu yang pertama pelaku yang terdiri atas pemesan dan penjual, yang kedua objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga, kemudian yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Kemudian berakhirnya akad istisna yaitu kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut, yaitu yang pertama dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak, yang kedua persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak, dan yang terakhir pembatalan hukum kontrak. Materi yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi PSAK 106. Akuntansi untuk penjual yaitu pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal, negosiasi, dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasi terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Jika ada pesanan tambahan dan nilainya signifikan atau dinegosiasikan terpisah, maka dianggap akad terpisah. Kemudian akuntansi untuk pembeli yaitu pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Jurnalnya yaitu aset istisna dalam penyelesaian pada utang kepada penjual. Materi yang terakhir yaitu ilustrasi akuntansi akad istisna. Pada kasus metode persentase penyelesaian dan pembayaran secara tunai yaitu sebelum melakukan akad dikeluarkan biaya sebesar Rp250 untuk melakukan survei. Kemudian jurnal untuk penjual yaitu beban pra-akad ditangguhkan pada kas sebesar Rp250, untuk pembeli tidak ada. Kemudian biaya perolehan atau produksi sebesar Rp1.000, margin keuntungan Rp200, kemudian nilai tunai saat penyerahan 1.200, mengeluarkan biaya perolehan istisna. Untuk penjual yaitu aset istisna dalam penyelesaian pada kas atau utang pada persediaan. Kemudian kasus metode persentase penyelesaian dan pembayaran secara tangguh, yaitu transaksinya dilakukan akad dengan informasi sebagai berikut. Biaya perolehan Rp1.000, margin keuntungan 200, nilai tunai saat penyerahan 1.200, nilai akad karena tangguh 1.500. Jurnal untuk penjual yaitu akad istisna dalam penyelesaian pada kas atau utang persediaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.